Ya, akhirnya mobil Delica Mas Gofar Hilman sudah ada di tempat kami. Dan mobil ini sudah diantar sama Pak Ferry dari Cibubur. Kita sudah bongkar keseluruhan mobil. Ikutin kami. Ini mobil, waduh, kita udah bongkar keseluruhan ya, dari jok-joknya apa segala macamnya. Kemudian plafon juga sudah kita bongkar. Dan saya akan bahas satu persatu pentingnya mobil dipasangin peredam itu apa saja. Nah, kita mulai dari lantai. Lantai ini adalah bagian yang sangat vital untuk dipasangin peredam. Karena apa? Getaran mesin, panas mesin ya, itu semuanya merembet melalui dek. Melalui dek semuanya. Ini peredam, saya akan tunjukin peredam originalnya mobil. Ini cuma segini-segini aja tuh. Kecil-kecil ya. Kita pasangin full total. Ini bahannya menggunakan rubber butil. Ini peredam yang paling mahal. NK03. Jadi NK03 itu dia bahannya rubber butil, jadi nggak berat. Kemudian aluminium. Kemudian ada foamnya lagi. Fungsi dari peredam yang NK03 ini buat apa? Ini untuk meredam getaran dan panas itu menjadi lebih maksimal. Makanya ini yang paling mahal nih. Setelah kita nanti akan pasangin dengan NK03, kita nanti juga akan lapisin dengan cairan soundproof. Cairan soundproof itu untuk menutup semua sambungan-sambungan peredam seperti ini. Nah, itu yang nantinya akan menjadi rapat dan tidak ada yang namanya hawa apapun yang masuk ke dalam kabin. Setelah cairan soundproof, itu nanti kita akan masukin juga, kita akan pasangin lagi NK18. NK18 itu adalah foam akustik yang untuk meredam kebisingan suara dan pantulan suara. Ini baru lantai ya. Kemudian plafon. Plafonnya, cara memasang peredam di plafon itu harus sangat hati-hati sekali. Mengingat ini mobil sudah ada sunroof total, full semuanya sunroof. Tuh sunroofnya juga ada dua ya. Ada bagian depan, ada bagian tengah. Kita harus jeli di sini. Karena apa? Pada saat kita sudah bongkar plafonnya, selain kita harus hati-hati jangan sampai plafonnya terusak, kita juga harus pinter-pinter dan jeli. Seperti ini. Ini yang kita pasang adalah NK60. NK60 ini bahannya tetap rubber butil, jadi nggak berat. Ada aluminiumnya. Aluminiumnya ini dia lebih tebal. Ini untuk meredam panasnya. Setelah ini nanti akan kita lapisin lagi dengan cairan soundproof buat menutup semua sambungannya. Kemudian yang lapisan ketiga itu yang NK18. Yang tentunya pada saat kita memasang peredam di plafon, kita harus memilih peredam yang bagus. Kenapa? Pada saat kita sudah tempelin peredam di plafon, kalau misalnya peredamnya tuh nggak bagus, dia akan lama-kelamaan karena cuaca ya. Kalau peredamnya nggak bagus, dia akan ngondoy. Dia akan lepas pelan-pelan yang mengakibatkan sunroof dia tidak bisa jalan dengan sempurna. Makanya pakai noise kill. Noise kill sudah saya jamin pasti bagus untuk dipasang di plafon. Dia tidak akan pernah ngelupas dan dia tidak akan pernah ngondoy begitu. Nah, ini dia. Ini adalah penutup si sunroof. Celahnya ini space-nya ya, dari penutup sunroof ini ke atas ini dia ada space segini. Jadi kita masih bisa pasangin peredam sampai 3 lapis. Pada akhirnya membuat tutup sunroof pun tidak masalah dan mobil akan menjadi kedap. Hal yang sangat menjadi satu prioritas pada saat kita memasang peredam adalah ini adalah dinding ban tipis. Sangat tipis sekali, bannya sudah gede nih. Otomatis pada saat mobil jalan, deruk suara ban itu pasti akan masuk melalui ini. Makanya ini menjadi satu prioritas sekali pada saat kita memasang peredam. Ini harus ditebelin. Ini harus ditebelin dan harus pakai peredam yang bagus kualitasnya. Yang tentunya pada saat kita mau memasang peredam, kita juga harus sangat hati-hati sekali. Kenapa? Saya akan kasih tunjukkan teman-teman ya. Ini sangat kotor sekali. Ini harus dibersihkan sampai bersih sekali, ya. Jangan sampai tidak dibersihkan. Pada saat kita masang peredam ini nggak dibersihin percuma. Karena apa? Dia tidak akan pernah lengket lagi dengan dek. 3 lapis kita akan pasangin di sini, kemudian sebelah kiri juga. Ini sangat penting sekali karena memang suara deruban pasti 90% masuknya dari sini. Oke, kita bahas pintu. Nah, pada saat kita bongkar door trimnya, ini sudah ada peredamnya. Nih, contoh seperti ini. Ini peredam yang, wah, ini nanti kita akan ganti dengan peredam yang rubber butil ya. Kemudian
kita akan bahas lagi bagian dalam pintu. Jadi intinya adalah pintu itu kita harus pasang bagian dalam dan bagian luarnya. Nah, bagian dalam kita akan pasangi dengan yang NK60. Jadi bahannya rubber butil yang tidak berat, jadi tidak membuat si pintu ini menjadi bobotnya berat. Dan dia juga meredam getaran dan panas, dia lebih maksimal. Nanti kita akan pasangin di sini dan saya akan bahas di sana aja ya. Oke. Ya, ini adalah pintu yang sudah kita kletekin peredamnya dan nanti kita akan pasangin di sini NK60 full keseluruhan dengan cairan soundproof. Nah, ini peredamnya sudah terpasang pada saat mobil itu datang. Jadi sayangnya sekali ya pada saat dia pasang itu plastiknya ini nggak dicopot. Nah, seperti ini nih. Ini harusnya plastiknya dicopotin seperti itu ya. Jadi pada saat memasang peredam di sini, sambungan-sambungan itu dia nggak nimpah ke plastiknya. Karena apa? Pada saat dia nimpah ke plastiknya itu nanti dia tidak akan kuat seperti itu. Nah, tapi ini nanti kita akan timpa lagi karena memang kalau kita copotin kan susah sekali karena dia sudah lengket di sini dan teman-teman bisa lihat ini masangnya juga masih tuh nggak rapet. Ya, jadi masih ada celah, apa segala macamnya. Kemudian ini besi ini juga nggak tertutup, ya. Terus kesannya asal-asalan aja tuh pasangnya gitu loh, seperti ini. Ini padahal satu hal yang menjadi prioritas juga pada saat memasang peredam di mobil. Jangan sampai kita sudah keluar biaya yang mahal, tapi pasang peredamnya dia nggak tepat seperti itu. Ini kita akan bongkar, kita akan rapiin lagi, kita akan pasangin NK60 dan cairan soundproof luar dan dalam dan speakernya kalau bisa dilihat ya, ini sebelah sana deh, sebelah sana. Ini teman-teman ya, ini speaker bagus banget. Sumpah ini speaker bagus nih. Cuma problemnya adalah kita sudah membeli speaker yang mahal-mahal. Tapi bayangin, masang speakernya seperti ini gitu loh. Ini dudukannya dengan menggunakan kayu MDF ya. Kemudian ini sudah lapuk tuh. Ini sudah sangat lapuk sekali. Ini juga bocor. Ini berlobang semua sudut-sudutnya di sini. Jadi paling penting adalah pada saat kita sudah membeli speaker yang harganya jutaan, kita juga harus memasang dengan benar. Pakai ring aluminium ya. Jadi jangan pakai kayu seperti ini. Kenapa? Pada saat nanti cuaca dia lembab, kemudian ada tetesan air mungkin netes sedikit, yang lama-kelamaan akhirnya hasilnya menjadi seperti ini. Yang pada akhirnya suara speaker dia tidak akan bisa bekerja dengan sempurna. Kita akan ganti ringnya dengan memakai ring aluminium. Sekut.